Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo kawan-kawanku semua, khususnya guru penggerak. Jadi di video kali ini saya Boy Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Banjar, akan melaksanakan kegiatan observasi untuk aksi nyata 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Mita, yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, langsung saja kita mulai ke kegiatan observasi. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Bu Mita? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti ketika Ibu Mita melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Mita. Mudah-mudahan Ibu Mita menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri, dan bisa berbagai hal sudah disiapkan sedirinya. Baik Ibu Mita, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Mita, boleh ya? Boleh, Pak. Ya Bu, pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Mita capai nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran kedepannya yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis mengenai perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa dengan tepat. Jadi materinya tentang penjajahan Eropa gitu ya? Iya, perlawanan terhadap iya. Baik, kemudian untuk kompetensi pengembangan dari siswa itu sendiri nanti bagaimana Bu? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena nantinya peserta didik itu akan melakukan aktivitas menemukan mengenai ciri khas perlawanan terhadap penjajahan Eropa itu yang ada di dalam materi perlawanan terhadap penjajahan Eropa yang mereka inginkan. Oke, baik. Jadi nanti kira-kira Ibu mau menggunakan model pembelajaran apa ini? Pembelajaran based learning. Oh, oke. Menggunakan based learning PBL ya? Iya. Baik. Nah, tentunya nanti di pembelajaran Ibu sintak-sintaknya Ibu sudah mengetahui ya? Iya Pak. Nah, oke, baik. Kemudian untuk strategi ini Bu ya? Strategi pembelajaran yang mau Ibu gunakan nanti seperti apa ya? Ya, strategi yang akan saya kedepankan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi Pak. Di antaranya akan menerapkan strategi diferensiasi proses dan juga konten. Oke, baik. Kalau begitu, jadi nanti Ibu mau menetapkan sesuai gaya belajar siswa berarti ya? Iya, betul. Itu berarti gaya belajar audio visual, Iya. kinestetik, dan juga satu lagi Bu, visual ya. Oke, jadi nanti akan menitikberatkan pada audio visual dan kinestetik. Iya. Baik, kemudian untuk kontennya nanti Bu bagaimana itu? Sementara untuk yang kontennya mungkin peserta didik akan mendapatkan cara yang berbeda-beda menggunakan gaya belajar kinestetik, bisa dengan cara gambar, yang audio mungkin seperti membuat puisi gitu, yang visualnya mungkin lebih ke poster atau yang lainnya. Jadi kalau gaya belajar visual diberikan dalam bentuk tayangan video gitu ya Bu? Iya. Sementara yang menggunakan gaya belajar kinestetik bisa dalam bentuk gambar atau baik. Kalau begitu nanti sasaran kelasnya Ibu mau menggunakan kelas berapa ya? Kelas 11-10 Pak. 11-10 ya. Kalau boleh tahu nanti hari apa? 11-10 itu kebetulan di hari Senin. Di hari Senin ya. Iya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Bu. Itu tinggal Ibu mempersiapkan segala sesuatu untuk
untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan mungkin nanti mohon maaf Ibu kalau nanti saya masuk gitu ya di kelas untuk membersamai Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu adalah rangkaian dari apa yang sudah Ibu tadi ungkapkan untuk bisa diterapkan di pembelajaran. Mungkin itu aja Bu. Nanti kita lihat observasi seperti apa. Setelah itu nanti ada pra-observasi. Sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Sini. Sama. Tiga. Ya. Iya. Ada yang dispen dan juga ada yang hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri perlawanan rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, apa aja sih alasan orang-orang Eropa, apalagi menyebarkan agama, mencari wilayah baru. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri perlawanannya. Dari datangnya bangsa Eropa itu pastikan mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Kemudian apa? Ada yang tahu apa ciri dari perlawanan rakyat Indonesia sebelum masa pergerakan nasional? Cirinya? Kedaerahan? Gerilya? Tidak adanya rasa nasionalisme. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar supaya kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Halo teman-teman, tahukah kamu jika wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah pasir yang berabad-abad? Karena hal itulah bangsa Eropa tertarik untuk datang dan melangis dengan kemalasan untuk melakukan perdagangan. Kemudian Portugis ingin menguasai perdagangan tahun 1596. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan awal kedatangan Belanda adalah untuk berdagang. Belanda kemudian mendirikan perusahaan dagang bernama Belanda Nusantara. Sampai pada akhirnya, Portugis berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasai perdagangan di sana. Bangsa Eropa yang datang selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah Tidore, Maluku. Selain melakukan perdagangan rempah-rempah, bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain, yaitu gold atau mencari kekayaan, glory atau mendapat kekuasaan, dan gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Bangsa Spanyol kemudian bersaing. Setelah Selesai dibubarkan, Indonesia sempat dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Namun, pada akhirnya Belanda kembali datang ke Indonesia dan berkeinginan menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Upaya bangsa Eropa untuk menguasai Indonesia berlangsung sangat lama dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, terjadilah berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Berikut beberapa contohnya. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional di Indonesia. Pada masa awal pergerakan, terbentuklah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Tarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan English Party. Organisasi-organisasi ini lebih membentuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa. Nah, kemudian kan hari ini
atau sebelum masa pergerakan nasional. Ya. Kemudian silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu ada LKPD-nya, silahkan ditulis di sini. Ya. Setiap kelompok ini mendiskusikan hal-hal yang berbeda. Ibu kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Insyaallah. Oke. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua siapa? Kelompok tiga. 4. Ini 5. Siapa? Kelompok 6. Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa menanyakan kepada Ibu ya. Kan tadi bilang katanya belum ada rasa nasionalisme, kan sama aja kayak jadi satu. Nah itu kan maksudnya gimana kok bisa sampai rasa kesatuan ini bisa mempengaruhi atau memang jadi ciri khas terhadap perlawanan bangsa Eropa pada sebelum abad 20 gitu. Dijelasin. Anything everything, learn nothing. Jadi strategi Indonesia itu Jelas cara ini tuh kayak materinya tuh kan kayak perlawanan sebelum masa kemerdekaan Jakarta. Kalah, sabar. Buat tim. Canggo main apa Canggo? Kalau tuh ada kalah. oh beberapa main Asian. Oh, iya, tahu Bu. Cantik tuh. Udah Ibu. Ya. Harus yang mau ikut perjalanan dia. Udah kayak berperang, jadi banyak selama belum masa itu tidak mengalami banyak kemenangan melawan Belanda karena mungkin beda dari teknologi atau kayak berperang. Oke. Komandan saya, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi tersebut adalah bahwasanya pada masa dahulu Indonesia itu mengalami perlawanan masa kedaerahan sebelum adanya perlawanan secara nasional. Nah, pada perlawanan secara kedaerahan tersebut banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi dan faktor yang mempengaruhi akibat dari perang-perang tersebut yang membuat dari perang-perang tersebut itu yang bersifat kedaerahan membuat kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu kurang, sehingga dari adanya perang tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh warga Indonesia untuk menjadikan perang yang lebih bersifat nasional dengan dimunculkannya salah satu organisasi ternama dan pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Sejak masa itulah negara Indonesia akan lebih mudah dalam melawan penjajahan bangsa Belanda. Terima kasih. Bisa dikatakan sebuah simbol gitu ya. Paling pun untuk ini ya senjatanya seperti pedang gitu ya. Kalau orang Sunda kayak hujan, keris, panah, tombak. Nah itu kalau untuk bambu runcing itu hanya sebuah kayak simbol aja, ya simbol bahwa meskipun dengan alat yang sederhana, rakyat Indonesia itu mampu untuk melawan gitu. Nah itulah kenapa bahwa zaman dulu, zaman kerajaan itu untuk menumpas atau menyingkirkan dan mengusir penjajah itu agak susah karena ya itu sifatnya kedaerahan. Jadi kalau misalnya di Banjar nih lagi melawan Belanda, itu kan gampang untuk ditumpasnya perlawanannya di Banjarnya karena tentara Belandanya pun yang banyak, sedangkan misalnya prajurit yang di Banjar itu cuma segitu gitu aja gitu.
Coba kalau misalnya orang Indonesia itu bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk mengusir penjajahan, untuk mengusir bangsa Belanda, itu akan lebih efektif, itu akan lebih cepat. Karena meskipun dengan alat yang sederhana, tetapi kalau kitanya bersatu, semangat gitu ya, terus sama-sama mendukung, itu kan pasti akan lebih mudah. Si musuh pun akan lebih kayak pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Hidayat, CGP Angkatan 11 dari Kota Banjar, berdomisili di SMA Negeri 1 Banjar. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang dilakukan bersama rekan saya, yaitu Ibu Nita, yang sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Baik, kita mulai Ibu Mita untuk melakukan percakapan untuk kegiatan pasca observasi. Tujuan kegiatan percakapan hari ini adalah, yang pertama adalah refleksi kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan bersama Ibu Mita selama di kelas. Yang kedua adalah tujuannya adalah menganalisis kegiatan observasi yang sudah dilakukan tempo hari. Sementara yang ketiga adalah rencana ke depan, kira-kira nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Mita ke depannya harus seperti apa. Baik Ibu Mita, Ya. selamat sore Ibu Mita. Sore, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu Mita. Ya. Berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan hari kemarin, saya akan mencoba merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan kegiatan observasi tempo hari. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tempo hari? Perasaan saya senang karena saya melihat anak-anak lebih antusias dan juga semangat mengikuti pembelajaran. Jadi alhamdulillah anak senang dia, Iya, anak semangat senang, dalam kegiatan semangat. pembelajaran. Nah, bagaimana penerapan model dan strategi yang Ibu lakukan tempo hari? Secara keseluruhan alhamdulillah sudah baik ya Pak. Mungkin ya memang masih ada catatan-catatan kecil gitu. Tapi untuk secara keseluruhan itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik ya Bu. Jadi dilihat dari keaktifan anak Iya, sudah betul. bagus gitu ya. Kemudian kegiatan diskusinya berjalan dengan Iya. baik gitu ya Bu ya. Baik, kalau dilihat dari kegiatan observasi kemarin, kalau di skala rating ya Bu, 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa Bu? Kira-kira ada di posisi 7 lah. 7 ya? Iya. Kenapa iya, Bu posisi bisa 7. 7 ya? Karena masih ada beberapa peserta didik gitu ya di satu kelompok itu yang hanya misalnya mengampu atau si peserta didik ini kurang antusias gitu. Kurang antusias, kurang Iya, aktif jadi mungkin ya? hanya mengandalkan temannya yang lain. Oh gitu ya. Iya. Jadi hanya mengenalkan teman yang sekiranya Dianggap mampu. mampu gitu Iya. ya. Oke gitu. Berarti kalau lihat seperti itu, kira-kira apa yang harus diperbaiki ya? Sebetulnya yang harus diperbaiki itu adalah peran mereka Pak, peran mereka dalam kelompok. Jadi mereka harus tahu mengerti peran masing-masing dalam kelompok tersebut. Gitu. Sehingga setiap peserta didik itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Jadi tidak bertumpu hanya pada 1 atau 2 orang rekannya saja. Ya, jadi harus dari awal ada pembagian tugas masing-masing dengan Iya, jelas gitu iya, ya, Bu, ya. betul. Jadi supaya kegiatan diskusinya itu aktif semua gitu Iya, ya. aktif semua. Tidak ada yang aktif, tidak ada yang pasif. gitu ya. Baik, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut gimana ya? Untuk mengatasi hal tersebut sepertinya di awal pembelajaran kita harus menetapkan dulu kesepakatan kelas mengenai peran setiap peserta didik dalam kelompoknya gitu kan. Dan
mungkin ada sedikit konsekuensi untuk peserta didik yang misalnya tidak melaksanakan perannya dengan baik. Jadi nanti anak akan merasa dia tuh punya tanggung jawab gitu Pak, tidak hanya sekedar istilahnya nebeng di kelompok saja. Oke. Baik, jadi saya akan coba mengevaluasi ya Bu, dari hasil kegiatan observasi yang sudah dilakukan tempoh hari. Ternyata yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu dari mulai pendahuluan, inti dan penutup sudah baik ya Bu. Jadi tinggal mengembangkan saja dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya mungkin. Yang kedua, karena ini modelnya diferensiasi, saya lihat kemarin pengelompokan diferensiasinya sudah baik Bu. Dari mulai kegiatan pengelompokan, kemudian pembuatan konten, kemudian proses sehingga menjadikan produk gitu kan. Jadi anak sedang melakukan kegiatan secara berdiferensiasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah keaktifan siswa juga sudah sangat baik Bu. Dari mulai kerja kelompok, kemudian mengerjakan sampai tampil ke depan kalau saya beda. Jadi mengamati hasil kegiatan diskusinya, terus ditempel di depan, dan semua siswa kan melihat ke depan gitu teman-teman. Dan diakhiri dengan menjelaskan kembali kan gitu. Betul Pak, menjelaskan. Baik. Kemudian dari kegiatan observasi tempoh hari, apa yang akan Ibu kembangkan dari yang sudah Ibu lakukan tempoh hari? Kedepannya harus yang akan dikembangkan seperti apa? Mungkin yang akan saya kembangkan ke depannya itu mengenai pembelajaran yang student center gitu Pak. Jadi pembelajaran itu tidak di saya semua, tapi bagaimana caranya supaya anak ini punya semangat dan minat untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi mata pelajaran yang saya ambil kan mata pelajaran sejarah gitu ya, yang notabene punya mungkin di pikiran anak-anak tuh agak membosankan. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa merubah pemikiran tersebut gitu, supaya si anak ini semangat belajar sejarah gitu ya, supaya nggak membosankan. Jadi kalau sejarah kan notabene hanya hafalan gitu ya, bacaan gitu kan. Sehingga motivasinya agak kurang kalau jenuh kalau seperti itu aja gitu. Berarti harus ada cara lain gitu kan supaya siswa itu aktif gitu ya. Baik, sebagai bentuk tanggung jawab Bu ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya Bu ya? Nah, komitmennya mungkin saya akan membuat catatan-catatan dari setiap kelas, karena mungkin setiap kelas juga berbeda penanganannya ya Pak. Tidak semua misalnya dengan metode ini bisa, dengan metode itu bisa gitu. Jadi saya membuat catatan dulu, kemudian nanti ke depannya menerapkan metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sesuai mungkin dengan karakteristik anaknya. Jadi nanti Bu komitmennya ke depannya itu harus menyesuaikan keadaan di kelas. Iya, betul. Jadi kalau kelasnya A nanti model dan metodenya berbeda. Iya. Kelas B juga lain. Iya. Supaya di situ ada preparasi dan berpihak kepada murid. Iya. Baik, kita sudah ada di akhir pembicaraan Bu ya. Jadi saya sebetulnya hanya mereview kegiatan yang sudah Ibu lakukan dari mulai pra observasi, observasi dan pasca observasi yang sedang kita lakukan saat ini. Baik, saya ucapkan terima kasih dari awal pas pra observasi, kemudian observasi sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih sudah membersamai saya untuk melakukan kegiatan, salah satunya adalah melakukan observasi. Sekian saja mungkin. Mohon maaf mengganggu waktu. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.